Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evita Pratiwi dari jurusan Ilmu Komunikasi Kampus Cibubur dengan nomor NIM 211221128. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Pentingnya Sikap Profesional dalam Bekerja. Tema ini diangkat berdasarkan tugas besar saya dalam mata kuliah Pendidikan Karakter. Pentingnya sikap profesional dalam bekerja. Profesionalisme yang dimaksud adalah bagaimana seorang karyawan bisa menempatkan dirinya selama berada dalam lingkup kerja maupun luar lingkup kerja. Bagaimana seorang karyawan bisa menyelesaikan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, tepat waktu, dan memiliki nilai integritas. Lalu, kode etik profesional. Kode etik profesional merupakan acuan perilaku korporasi yang harus dipatuhi oleh para pegawai. Aspek satu ini biasanya berbeda-beda sesuai dengan sektor industri dan profesi yang digeluti oleh masing-masing pekerja. Menurut Corporate Finance Institute, kode etik profesional umumnya hadir sebagai pedoman agar keterampilan dimiliki pekerja tidak disalahgunakan untuk mencelakai orang lain. Selanjutnya, cara mengembangkan sikap profesional. Ada 5 cara untuk mengembangkan sikap yang profesional. Yang pertama, pahami kekuranganmu. Kedua, perluas network. Ketiga, memiliki tampilan yang positif di media sosial. 4, bertanggung jawab atas tindakan. Dan 5, perkuat motivasi diri. Selanjutnya, manfaat sikap profesional. Yang pertama, ada meningkatkan kredibilitas dan reputasi pekerja. Kedua, dapat membuat pekerja tampak bisa diandalkan. Ketiga, mendapat hormat dari rekan-rekan kerjanya. 4, mendorong perkembangan karir pekerja. Dan yang kelima, mengurangi konflik di tempat kerja. Lalu yang selanjutnya ada ciri-ciri sikap profesional. Terdapat ciri-ciri spesifik dari seseorang pekerja yang memiliki sikap profesional. Ciri-ciri ini pun biasanya ditetapkan sebagai rangkaian standar yang sudah disetujui oleh badan usaha. Melansir laman Rasmussen, berikut adalah standar profesional yang umumnya dibutuhkan oleh perusahaan. Yang kesatu ada akuntabilitas, yaitu selalu bertanggung jawab atas hasil kinerja dan tindakan. 2, kejujuran, memiliki kepribadian yang jujur. 3, integritas, memiliki prinsip moral yang kuat dan dapat menjaga kerahasiaan perusahaan. Lalu taat hukum, menaati semua regulasi hukum yang mengatur yurisdiksi mereka saat beraktivitas. Selanjutnya, loyalitas, berkomitmen pada tugas dan tanggung jawab di perusahaan. Lalu ada objektivitas, tidak terpengaruh oleh bias dan tujuan tertentu. Lalu terakhir, transparansi, mengungkapkan semua informasi terkait tugas dan hal-hal yang relevan sesuai posisinya. Oke, baik, slide selanjutnya ada sikap profesional menurut para ahli. Menurut Paula Hall, profesionalisme berarti kepercayaan. Ia menganalogikan profesional ibarat seorang pasien yang mempercayai dokter akan menempatkan kepentingan pasien di atas segalanya. Lalu menurut Ali, keterampilan atau kemampuan profesional tidak mesti diperoleh dari tingkatan pendidikan, namun bisa juga dari seseorang yang tekun dan melatih dirinya di satu bidang tertentu hingga menjadi profesional. Lalu selanjutnya ada etika profesional. Etika profesional mencakup prinsip perilaku untuk para profesional yang dirancang baik untuk tujuan praktis maupun idealistis. Suatu etika profesional ditetapkan oleh organisasi profesi bagi para anggotanya yang secara sukarela menerima prinsip perilaku profesional. Nah, selanjutnya ada 3 hal yang harus dimiliki agar menjadi profesional. Yang pertama ada skill. Seseorang harus ahli dalam suatu bidang tertentu. Yang kedua, knowledge, menguasai dan memiliki wawasan terkait ilmu lain yang berkaitan dengan bidangnya. 3, attitude, memiliki etika ditetapkan dalam bidangnya. Selanjutnya ada konsep profesional. Berdasarkan penelitian yang dikembangkan oleh Hall, konsep profesional adalah melihat bagaimana seorang profesional memandang profesinya yang mana dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu community affiliation. Afiliasi komunikasi menggunakan ikatan profesi sebagai acuan. Lalu,
Autonomy demande adalah suatu pandangan di mana seseorang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan pihak lain. Lalu, dedication. Sikap ini merupakan ekspresi dari pencurahan diri total terhadap pekerjaan. Lalu ada selanjutnya, hal yang membuat profesional. Ada akuntabilitas, yaitu bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. 2. Integritas, yaitu memiliki prinsip moral yang kuat, tidak mudah goyah terhadap pendirian yang dimiliki. Lalu objektivitas, yang tidak terpengaruh oleh bias. Selanjutnya ada cara menjadi seseorang yang profesional. Yang pertama ada, jadilah produktif. Gunakan waktu yang kamu miliki secara produktif di tempat kerja. Fokus pada tanggung jawab pekerjaan dan hindari bermain media sosial dan bersantai-santai saat bekerja. 2. Kembangkan citra profesional. Salah satunya adalah menggunakan pakaian yang sesuai untuk industri dan perusahaanmu. Ketiga, kelola waktu secara efisien. Tetapkan prioritas, tetapkan tujuan, dan buat rencana tindakan untuk memenuhi tenggat waktu. Lalu ada manfaat bersikap profesional. Bekerja profesional juga akan mendatangkan manfaat untuk diri sendiri dan orang lain loh. Diri sendiri menjadi lebih termotivasi saat bekerja, memiliki rasa semangat atau niat yang tulus dan membuat semua pekerjaan menjadi lebih ringan. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Oke, baik, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Maaf bila ada kata atau materi yang kurang lengkap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.